Ya, ini hanya video apa ya? Video awal ya dari video yang nanti kita akan buat yang lebih sistematis. Karena peristiwanya sudah cukup lama, yaitu krisis COVID-19, yaitu terjadi 2020 sekitar bulan Maret ya. Jadi ini adalah krisis yang disebabkan oleh virus COVID-19. Jadi sebuah data historis untuk catatan investor ya. Di sini trader, swing maupun investor yang jangka menengah dan panjang. Jadi Minggu 28 Juni 2026. Nah, kita lari ke data dulu. Oh ya, ini ada ada chart S&P 500 fix future ya, dimana ada kegelisahan, ada kecemasan ya, dimulai di awal di akhir Februari ya, di akhir Februari. Terus kecemasannya meningkat terus, semakin cemas, puncaknya yaitu di bulan Maret tanggal 18, yaitu puncak kecemasan terhadap virus COVID. Ya, ini sifatnya survei ya terhadap pengusaha. Seberapa cemaskah Anda dalam berusaha ya. Nah, ini ditunjukkan ke grafik. Di sini puncaknya di 80-an. Tapi ini hacknya ya. Tapi yang terjadi, yang benar-benar tertinggi, yang benar-benar itu di 78. Dan kecemasan berangsur-angsur berkurang. Ya, itu ya intinya ya. Nah, ini tadi masih di angka 39 ya, jauh dari waktu COVID yang 78. Terus kita ke data Excel ya, dimana ini saya bacakan sekilas aja. 21 April ya TGRA, ini apa maksudnya ini? Tanggal 20 Januari 2020 mulai COVID ya. Jadi sampai persen dan dari 1 sampai BBCA tertinggi, data udah siap tinggal diolah. Pedoman pada BBCA tertinggi naiknya berapa persen? Oh ya, BBCA pada waktu COVID itu naik 17% ya, tertingginya. Jadi BBCA sampai 17% itu pertanda atau tanda sinyal dari pembalikan arah suatu crash ya. Suatu crash. Jadi tanda-tanda akan mantul. Jadi waktu BCA naik 17% atau BCA
naik 5 atau 7% masuk ya. Jadi ini apa ya, sekapur sirih ya, sekapur sirih. Jadi jika mantul terus harga BBCA naik lebih dari 5% setelah penurunan dalam sebelumnya, dalam kasus COVID, BBCA beberapa kali turun kurang dari minus 7% berkali-kali, disertai oleh Bank Himbara, Telkom, ASII, dan Big Cap IDX 30 yang lain. Itu ya tanda-tanda bahwa akhir krisis udah mau selesai dan mau mantul, di mana Bank BCA, BNI, BBRI, BBMRI minus lebih dari 7%, kemudian ada mantul BBCA dan Bank Himbara naik lebih dari 7%. Ya, nanti kita sajikan data ya. Sebelum kita sajikan data, kita lihat general dulu. Nah, globalnya datanya udah nggak ada. Nah, saya baca data regional dari negeri kita Indonesia. Ya, di sini saya sajikan data ya, yang kebetulan saya rekam selama COVID kemarin, itu pun dibantu seseorang. Kalau nggak ada orang itu ya data ini nggak akan tersaji seperti ini. Jadi diawali di bulan Januari tanggal 6 2020 ya. Tepatnya hari Senin ya. Nah, di sini yang saya warna hijau ini 14 Januari 2020, di mana indeks kita tertinggi ya, tertinggi saya asumsikan tertinggi di data yang ini ya, data yang ada di sini, yaitu di 6.298,61, di mana volumenya di sini nggak ada valuasi ya, 4,45 miliar ya. Jadi tertinggi lah ya. Nah, terus kita mundur ke tanggal maju ya, 15, 16, 17 ya, 20 terus ya.
Coba kita lihat. Nah, ya. Jadi ini adalah terendah, ya. Jadi dari 6.298 ke ini terendah dalam persentase, ya. Terendah dalam persentase. Jadi setelah data ini, ya, paling rendah IDX turun di minus 6,58%. Jadi sekaligus nggak rendah lah. Jadi dari low-nya tipis, ya. Ini di sini low-nya 6,6 minus, ini minus 6,58%. Nah, jadi 6,5% minus, tepatnya 6,58%, itu penurunan terendah secara persentase IHSG waktu COVID. Sedangkan IHSG terendah yaitu di harga 3.911,72. Ini maaf ya kalau saya sering salah sebut koma, poin, ya. Ya, Anda lihat angka di layar HP atau monitor Anda, ya. Jadi ini harga terendah di kala COVID, ya. Nah, di sini sehari setelah titik terendah mantul, ya. Jadi ciri-ciri mantul, ya, atau saya tulis di mana, ya? Oh, di sini. Ciri mantul yaitu IDX naik lebih dari 7%. Ya. Itu ciri-cirinya, ya. Nah, di sini 10%, ya, tertingginya di 11% ini, ya. Akhirnya tutup di 10%. Hari berikutnya masih hijau cukup tebal, yaitu 4,76%. Nah, perhatikan pola-pola seperti ini, ya. Memang tidak jarang terjadi, ya. Karena ya COVID itu kejadian ya 10 tahun sekali, bahkan 12 tahun, ya. Jadi 10 tahun sekali, tapi kemarin pas COVID 12 tahun karena crash yang sebelumnya yaitu 2008 pas zaman Pak Presiden kita SBY, ya. Itu 2008, yaitu krisis properti di US yang berimbas ke seluruh Indonesia. Seluruh dunia, bukan seluruh Indonesia. Jadi kalau AS itu sementara ini sebagai lokomotif, terutama dalam bidang bursa saham, ya. Lokomotifnya adalah
Amerika. Jadi kalau Amerika bermasalah, otomatis berimbas ke seluruh dunia. Ya, 4,76% masih pantulan yang kedua. Jadi hijau pertama ya, dibarengin dengan volume yang besar juga. Oh ya, nanti coba volume terbesar di mana ya? Coba kita lihat.